Musim hujan tak cuma memicu banjir dan kemacetan, tetapi juga memunculkan lubang di mana-mana. Lebih dari 6.000 titik jalan berlubang yang muncul akibat tingginya intensitas hujan. Lantas bagaimana penanganan yang dilakukan agar jalan rusak tak mengancam keselamatan pengendara? Fakta-fakta selengkapnya kami hadirkan dalam segmen Garis Batas berikut ini. Habis hujan, terbitlah jalan berlubang. Begitulah gambaran kondisi sejumlah ruas jalan di ibu kota saban musim penghujan tiba. Lubang menganga di mana-mana. Tertutup genangan, sehingga kerap menjadi jebakan yang mengancam keselamatan pengguna jalan. Ya baik pemirsa, akibat curah hujan yang cukup tinggi beberapa waktu lalu, khususnya di beberapa titik di daerah Jabodetabek, nah tempat saya mengabarkan saat ini merupakan salah satu yang terdampak akibat curah hujan yang tinggi. Akhirnya jalanan di sini cukup berlubang dan memang mobilitas dari kendaraan ini sendiri pun juga terpantau sedikit kesulitan karena jalanan yang masih berlubang dan penuh dengan genangan air. Lantas seperti apa tanggapan ataupun langkah dari pemerintah dan juga tanggapan dari masyarakat mengenai jalanan yang berlubang ini? Kita kupas tuntas semuanya di Garis Batas. Pengendara menjadi pihak yang paling dirugikan dari fenomena ini. Tak hanya mengakibatkan kemacetan panjang yang menguras waktu dan tenaga, kondisi jalan yang rusak juga berdampak buruk bagi kendaraan warga. Mulai dari pelek bengkok, ban pecah, hingga suspensi yang rusak karena tak sengaja menghantam jalan yang berlubang. Ya, jadi saya waktu mau berangkat kerja kan emang lagi hujan banget tuh ya. Saya emang jalanan berlubang ini kan emang nggak kelihatan kan kalau ada genangan tuh. Nah saya kena nyungsep gitu. Udah ditambal juga, cuma kan mungkin tambelannya kan nggak begitu kuat juga ya. Makanya jalanannya itu kan lubang lagi gitu. Paling kalau menurut saya sih wajib dikasih entah metodenya gimana. Pokoknya tambalnya itu emang wajib mengantisipasi dengan curah hujan yang sekarang ini aja sih sebetulnya. Banyak sih akibat mobil-mobil yang nggak tahu gitu. Kejeblos. Bahkan kemarin semalam pun saya yang ngebantu nyari batu supaya dia bisa berjalan lagi gitu. Naik lagi ya. Ya dibilang sangat membahayakan bagi pengendara ya. Ironisnya, fenomena jalan rusak pada musim hujan ini terus berulang setiap tahun. Meski pemerintah rutin menggelontorkan anggaran untuk perbaikan, tapi jalan-jalan beraspal yang seolah mulus di permukaan nyatanya ringkih diterpa cuaca buruk. Lantas, mengapa demikian? Bagaimana semestinya mekanisme pemeliharaan infrastruktur jalan agar tidak mudah rusak? Pertama, pemeliharaan rutin itu bisa 3-6 bulan. Biasanya kalau kita mau lebaran atau Nataru, biasanya 3 bulan sebelumnya atau 6 bulan sebelumnya itu pemeliharaan rutin. Terus ada juga pemeliharaan berkala itu selama 1 tahun. Kalau dulu 1 tahun, tapi kalau untuk mulai tahun baru-baru ini sudah mulai direvisi, pemeliharaannya bisa sampai dengan 2 tahun. Berarti memang ada kontrak jangka panjang sampai 2 tahun. Lalu yang ketiga itu pemeliharaan darurat. Nah, pemeliharaan darurat itu sama seperti yang barusan kita diskusikan ya. Jadi bila terjadi bencana atau hujan itu sifatnya kedaruratan. Dinas Bina Marga Provinsi Jakarta sudah melakukan pemetaan jalan rusak di ibu kota. Setidaknya ada 6.000 titik jalan berlubang yang muncul akibat tingginya intensitas curah hujan. Demi menjaga keselamatan pengguna jalan,
Pemerintah provinsi pun melakukan penambalan darurat dengan menggunakan aspal instan yang langsung diaplikasikan ke jalan berlubang. Nantinya, bila puncak musim hujan sudah berlalu, pemerintah akan melakukan perbaikan jalan secara permanen. Jadi untuk jalan berlubang yang kemarin sebenarnya kita ingin menunggu sampai dengan curah hujan turun, tapi kemarin rapat saya sudah memerintahkan semua jalan berlubang untuk kita tangani. Dan memang untuk penanganannya bersifat sementara. Sampai dengan kemudian nanti kalau sudah hujannya tidak seperti sekarang ini, kita akan lakukan perbaikan secara permanen. Dan dalam kesempatan ini saya juga meminta kepada para pengendara agar berhati-hati di Jakarta, karena memang di beberapa jalan itu akibat curah hujan yang terus-menerus berlubang. Dan untuk sekarang ini Dinas Bina Marga sudah melakukan hampir 6.000 lubang yang ada di Jakarta. Kemarin kami sudah hitung, dan itu kami lakukan perbaikan sementara. Tetapi begitu nanti curah hujannya sudah turun, kami akan lakukan perbaikan yang permanen. Kondisi jalan rusak seolah menjadi pekerjaan rumah rutin yang tidak kunjung ada solusinya. Perbaikan jalan pun terkesan dilakukan secara tambal sulap, tapi tidak benar-benar menyentuh akar masalah. Padahal, kelalaian pemeliharaan infrastruktur jalan yang mengancam keselamatan jiwa bisa berujung pada gugatan hukum. Saya pikir juga masyarakat bisa melakukan tuntutan ya, atau class action gitu. Misalnya kalau banyak orang yang sudah banyak jatuh, banyak secara ekonomi, secara secara korban juga sudah melakukan mungkin luka, ada luka ringan, luka berat, itu juga tentunya bisa melakukan ganti rugi, minta ganti kepada pemerintah, karena pemerintah lalai untuk melakukan kedaruratan, untuk melakukan pemeliharaan kedaruratan yang tadi yang poin 3 itu, karena mereka lalai. Sehingga masyarakat bisa berhak untuk melakukan tuntutan atau class action, karena masyarakat kan juga bayar pajak kendaraan bermotor kan juga mahal juga ya. PKP itu mungkin sampai ratusan ribu setiap tahun. Apalagi kalau yang menggunakan itu jutaan orang, berarti kan sudah berapa ratus miliar sebenarnya dilakukan seharusnya untuk pemberian jalan tersebut. Sudah semestinya pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Salah satunya melalui pemeliharaan infrastruktur jalan, mengingat kewajiban membayar pajak kendaraan sudah mereka tunaikan.